Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 31 Pedang Pembunuh. Haha, kita akan mencapai kota merah setelah melewati bukit ini. Begitu kita mencapai kota merah, kita akan memasuki wilayah menara hujan berkabut. Tidak seorang pun akan berani mencoba mengganggu kita. Ini adalah misi yang luar biasa, aku memperoleh 20 pil pemulihan fana hanya dengan melakukan hampir tidak melakukan apapun. Wang Ting dan tentara bayaran lainnya merasa senang dan santai. Saat mereka tiba di kota merah, mereka akan menyelesaikan misi ini. Beberapa tentara bayaran tampak gembira, membayangkan pil pemulihan fana yang akan segera ada di tangan mereka. Tak seorang pun dari mereka menyadari ekspresi di wajah Yan Meng. Jiang Chen memiliki indera yang tajam, dan dia telah mengembangkan indera ilahinya, yang memungkinkannya menggunakan kekuatan pikiran. Dia menemukan bahwa Yan Meng semakin tampak tegang. Dua pria lain dari keluarga Yan juga gugup. Saya tahu itu tidak akan sesederhana itu. Jiang Chen tersenyum diam-diam. Yan Meng bukan orang bodoh. Jika ini bukan misi yang berbahaya, maka dia tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa begitu banyak prajurit Qihai. Dia bahkan tidak memulai perjalanan sampai mereka memiliki lebih dari 8 orang. Lebih jauh lagi, setelah menggunakan indera ilahinya, dia menemukan bahwa kereta itu kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Kereta itu digunakan sebagai penyamaran. Tetap waspada semuanya. Yan Meng mengingatkan semua orang. Para tentara bayaran tidak terlalu mempermasalahkan apa yang dia katakan. Saudara Wang, bolehkah saya bertanya sesuatu? Bagaimana hubungan antara menara hujan berkabut dan keluarga Li? Jiang Chen berbisik. Jawabannya cukup jelas untuk pertanyaan itu. Dua harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama, kedua keluarga kita adalah musuh. Ini masalah hidup dan mati. Kata Wang Ting. Tahukah kamu harta apa yang ada di kereta itu? Jiang Chen menatap kereta dan bertanya dengan suara lebih pelan. Entahlah. Orang tua itu tidak mau memberitahu kita tentang hal itu, dan kita juga tidak bisa bertanya. Itu salah satu aturan tentara bayaran. Kalau boleh menebak, menurutku itu ada hubungannya dengan nona muda dari keluarga Yan. Kata Wang Ting. Nona muda dari keluarga Yan. Jiang Chen terkejut. Saudara Jiang Chen, ini pertama kalinya Anda datang ke Kota Merah, jadi Anda mungkin tidak tahu bahwa kepala keluarga Yan hanya memiliki seorang putri. Dia adalah buah hati yang manis di mata semua orang, tetapi nona muda itu lahir dengan tubuh yang lemah, jadi dia selalu sakit. Keluarga Yan telah menyewa banyak tabib terkenal dan banyak ahli alkimia, tetapi mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua sampai pada kesimpulan bahwa nona muda ini tidak dapat hidup lebih dari 15 tahun. Karena dia sekarang berusia 14 tahun, jadi saya menduga pasti ada harta karun di kereta yang ada hubungannya dengan penyakit nona muda itu. Tentu saja, ini semua hanya tebakan. Wang Ting berbisik. Sayang sekali, tahukah kamu penyakit apa yang diderita nona muda ini? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu tentang itu, tetapi orang-orang mengatakan kepada saya bahwa setiap kali penyakit itu menyerang wanita muda itu, dia akan menderita flu yang sangat parah sehingga hampir membunuhnya. Sungguh disayangkan, dia baru berusia 14 tahun. Wang Ting mendesah dan menggelengkan kepalanya, dia tampak seperti pria dengan hati yang peduli. Ayo pergi. Yan Meng menatap pegunungan yang diselimuti kegelapan di depannya saat dia berteriak kepada semua orang. Retakan. Roda kereta mengeluarkan suara bergerak saat mulai berputar. Kelompok itu kini bergerak maju lagi. Langit telah menjadi gelap gulita setelah berjalan sejauh 7 hingga 8 mil. Jiang Chen dapat merasakan bahwa ekspresi wajah Yan Meng dan dua pria lainnya menjadi lebih tegang dari sebelumnya, bahkan napas mereka menjadi lebih cepat. Pada saat yang sama, Jiang Chen menggunakan indera ketuhanannya dan menemukan puluhan pria bersembunyi di hadapan mereka, semuanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Jiang Chen menatap bulan di langit yang gelap, lengkungan muncul di mulutnya. Malam yang gelap dan berangin adalah malam yang ditakdirkan untuk pertumpahan darah. Haha, Yan Meng, aku sudah lama menunggu di sini. Suara tawa keras terdengar dari depan. Sekelompok pria berjas hitam menyerbu keluar dari tempat persembunyian mereka, semuanya menyerang dengan niat membunuh. Mereka benar-benar menghalangi jalan Yan Meng dan yang lainnya. Jiang Chen memindai mereka dengan indera ketuhanannya, menemukan keberadaan 11 musuh di depan mereka. 2 di antaranya berada di tahap akhir alam Qihai, 4 di tahap tengah, dan sisanya berada di tahap awal. Tidak masalah apakah itu kekuatan atau jumlah musuh, mereka kalah jumlah. Ekspresi Yan Meng berubah. Ia berpikir bahwa mereka akan aman setelah melewati bukit, tetapi bahaya tetap mengancam mereka. Lilong, keluarga Limu telah berusaha keras untuk melakukan ini. Yan Meng berkata dengan senyum sinis di wajahnya.
Wang Ting dan yang lainnya sudah kehilangan ketenangan pikiran mereka. Melihat situasi di depan mereka, mereka mulai mengumpat dalam hati. Mereka pikir misi ini akan berakhir dengan lancar, tetapi tiba-tiba semuanya menjadi buruk. Pria di depan mereka pasti keluarga Li dari Kota Merah. Yan Meng, serahkan buah yang murni. Li Long berkata dengan agresif. Kesempatan yang buruk. Buah pure yang akan menyelamatkan nyawa nona muda kita. Aku lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerahkannya padamu, kata Yan Meng. Sekarang Jiang Chen mengerti bahwa misinya adalah mengantarkan buah pure yang dengan selamat. Buah ini adalah barang langka dan merupakan sesuatu yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Buah pure yang ini adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat luar biasa bahkan bagi seorang pejuang inti surgawi. Jika begitu, maka kau akan mati. Bunuh mereka semua. Li Long memerintahkan orang-orang itu dengan cara yang kejam. Jiang Chen bukanlah orang bodoh, ia segera menemukan tujuan sebenarnya dari tindakan ini. Alasan mengapa keluarga Li menginginkan buah pure yang bukanlah karena nilainya, tetapi karena mereka ingin nona muda dari keluarga yang tidak disembuhkan. Nona muda ini diperlakukan seperti permata oleh semua orang di keluarga Yan, dan jika ia meninggal maka keluarga Yan akan berduka. Ada pepatah yang mengatakan jika Anda dapat membuat musuh Anda merasakan sakit, maka Anda akan merasa senang. Keluarga Li akan memiliki keuntungan saat keluarga Yan berduka. Lebih jauh lagi, kesempatan untuk membunuh seseorang yang kuat dari menara hujan berkabut dan merusak keluarga mereka adalah kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh keluarga Li apapun yang terjadi. Dentang. Para lelaki dari keluarga Li menghunus senjata mereka dan mengelilingi karavan. Dari apa yang terlihat, jelas bahwa mereka tidak berniat membiarkan siapapun pergi dengan nyawa mereka hari ini. Sial sekali aku bisa terlibat dengan ini. Wang Ting mengumpat seperti orang gila sambil menghunus pedang tajamnya. Orang-orang lainnya juga tampak gugup, mereka adalah tentara bayaran, dan mereka jelas tahu apa tugas mereka. Mereka juga tahu bahwa musuh mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos dalam situasi seperti ini. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus berjuang untuk itu. Saudara Jiang Chen, larilah saat kau punya kesempatan. Kau masih muda, dan ini pertama kalinya kau keluar untuk mencari pengalaman. Jangan sampai kau terbunuh di sini. Wang Ting berkata pada Jiang Chen. Lengkungan muncul di mulut Jiang Chen. Wang Ting adalah pria yang baik, dia masih menunjukkan perhatiannya pada Jiang Chen bahkan di saat kritis ini. Karena alasan ini saja, Jiang Chen harus memastikan bahwa Wang Ting mampu bertahan hidup hari ini. Selain itu, lawan-lawannya adalah orang-orang dari keluarga Li, musuh-musuhnya. Membunuh. Li Long berteriak. Dia dan prajurit Qihai tahap akhir lainnya mulai berlari ke arah Yan Meng dari kedua sisi karavan. Mereka tidak ingin memberi Yan Meng kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, pria-pria lainnya yang mengenakan setelan hitam melepaskan kekuatan Yuan mereka dan mulai menyerang para tentara bayaran. Ledakan. Pertarungan sengit telah dimulai. Hampir 20 prajurit Qihai saling bertarung. Serangan mereka begitu kuat sehingga bahkan batu-batu di sisi jalan hancur berkeping-keping. Pertarungan baru saja dimulai, dan seorang tentara bayaran telah terluka, luka panjang di lengannya. Yan Meng bertarung dengan dua prajurit Qihai tahap akhir, dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia hanya bisa membela diri tanpa membalas. Anak muda yang masih baru, beraninya kau bergabung dengan tentara bayaran. Mati saja. Seorang pria berjas hitam memegang pedangnya dan mengayunkannya ke arah Jiang Chen, pantulan pada pedang itu bersinar terang. Dia mencoba memotong Jiang Chen menjadi dua. Jiang Chen menggelengkan kepalanya sambil berdiri diam. Saat pedang hendak menyentuh kepalanya, dia mengarahkan jarinya, melepaskan sinar terang. Suara tebasan terdengar, dan kedua telapak tangan pria itu terlepas dari lengannya. Darah tumpah seperti air mancur. Jiang Chen mencengkeram gagang pedang yang jatuh dari langit dan mengayunkannya ke arah pria itu, langsung memenggal kepala pria itu. Seluruh prosesnya begitu lancar dan cepat, lelaki berjas hitam itu bahkan tidak sempat berteriak, dan langsung tewas. Semua orang yang hadir sibuk dengan pertempurannya masing-masing, sehingga tak seorang pun berhasil menyadari apa yang baru saja terjadi. Astaga, plus. Wang Ting diserang oleh dua orang pria. Dia terluka di dadanya dan berdarah-darah karena luka itu. Bajingan. Aku akan membunuh kalian semua. Pria pemarah secara alami memiliki sifat pemarah. Terluka adalah hal yang wajar bagi tentara bayaran manapun, dan semua orang tahu bahwa mereka hanyalah manusia dengan daging asli. Ketika mereka menjadi tentara bayaran, mereka telah mengorbankan hidup mereka. Mereka tahu bahwa hari seperti ini akan tiba pada akhirnya. Mata Wang Ting memerah. Sepertinya dia akan mempertaruhkan segalanya dan melakukan yang terbaik. Dentang. Pedang Wang Ting diblok oleh salah satu dari kedua pria itu, dan serangan pria lainnya mendekatinya. Dia diserang oleh dua pria,
dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mempertahankan diri dari serangan pria lainnya. Dia akan mati, perasaan putus asa muncul di benaknya. Astaga, plus. Pedang panjang menembus tubuh pria penyerang itu, ujung bilahnya masuk dari punggung pria itu. Gerakan pria itu telah berhenti total, dan dia tidak akan pernah bisa bergerak lagi. Pedang dingin dan keras itu ditarik keluar dari belakang. Wang Ting bisa melihat Jiang Chen di belakang pria itu. Saudara Jiang Chen. Wang Ting terkejut, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Seorang pria lain berjas hitam melihat rekannya terbunuh dari belakang. Ia segera meninggalkan Wang Ting dan mulai menyerang Jiang Chen. Astaga, plus. Jiang Chen mengayunkan pedangnya secepat kilat. Kepala pria itu melayang ke langit, darah mengalir deras dari kepala yang wajahnya membeku karena ketakutan. Wang Ting terkejut, ini terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga bahkan dia yang berdiri dekat Jiang Chen tidak dapat melihat bagaimana Jiang Chen membunuh orang itu. Begitulah cara Jiang Chen menggunakan pedang. Tidak ada teknik khusus, hanya kecepatan yang lebih cepat dari kilat itu sendiri. Pedang jenis ini adalah pedang pembunuh. Surga. Wang Ting menggelengkan kepalanya dengan keras. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia telah bertemu dengan seseorang yang hanya berpura-pura tidak berpengalaman. Jiang Chen tersenyum pada Wang Ting dan meneruskan pembunuhan dengan pedangnya. Deras, deras. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Wang Ting dan tentara bayaran lainnya tercengang. Mereka semua ternganga lebar. Seolah-olah mereka semua berada dalam mimpi yang gila. Yang dapat mereka lihat adalah Jiang Chen bergerak seperti harimau liar di antara orang-orang berjas hitam. Pedang di tangannya terus berubah menjadi sambaran petir dingin. Setiap kali dia menghunus pedangnya, seorang pria akan terbunuh. Semua orang terbunuh oleh satu serangan, dan dia tidak pernah menyerang orang yang sama dua kali. Yang lebih mengerikan adalah semua orang yang dibunuhnya bahkan tidak sempat berteriak. Pedang Jiang Chen telah merampas hak mereka untuk berteriak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang dari keluarga Li tergeletak di tanah berlumuran darah. Tubuh mereka yang terluka masih berkedut. Pemandangan ini menyerupai sesuatu yang hanya bisa Anda lihat di neraka. Semua orang menatap pemuda berjubah putih itu. Tidak ada sedikit pun noda darah di tubuhnya bahkan setelah membunuh begitu banyak orang. Berbeda dengan pemandangan berdarah, mereka hanya bisa melihat ekspresi tenang di wajahnya.